Harun al-Rashid. Kalau Anda dengar nama ini, apa sih yang langsung kebayang? Mungkin kemegahan cerita 1001 malam ya. Istana-istana dari emas, kekuasaan yang kayaknya nggak ada batasnya. Tapi ternyata di balik semua legenda kekayaannya, itu ada sebuah kisah yang jauh lebih dalam tentang apa itu kebijaksanaan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, ada seorang raja, saking kuatnya, dia bisa ngelihat awan di langit terus bilang, awan, kamu mau nurunin hujan di mana aja, hasilnya pasti tetap datang ke aku. Ini bukan sombong loh, ini tuh fakta pada masanya. Kekuasaannya emang seluas itu, kekayaannya melimpah ruah, sampai-sampai seluruh dunia itu ibarat kebun belakang rumahnya aja. Tapi gimana kalau saya bilang, penguasa super kaya raya ini pernah nganggap separuh kerajaannya itu nilainya cuma setara sama seteguk air? Kedengarannya aneh banget kan? Nah, justru paradoks inilah yang bakal ngebuka mata kita tentang siapa sebetulnya Harun al-Rashid ini. Dan ini bukan cuma kiasan, ini beneran pengakuan dari mulut dia sendiri. Jadi ceritanya, waktu ditanya sama seorang ulama, dia sadar betul seluruh istana, emas, dan pasukannya itu nggak ada artinya sama sekali kalau dia nggak bisa minum. Dan nggak cuma itu, dia bahkan rela ngasih separuh sisa kerajaannya lagi, cuma biar bisa ngeluarin air itu dari tubuhnya. Kebayang nggak? Nilai seluruh kerajaannya sama dengan segelas air. Pemimpin dengan kerendahan hati yang kayak gini, pasti orangnya nggak sembarangan. Jadi, oke, kita mundur sedikit ya buat lihat dia ini memimpin di era seperti apa sih? Coba lihat garis waktu ini. Harun al-Rashid itu bukan sekedar jadi khalifah, dia itu memimpin pas lagi di puncak-puncaknya zaman keemasan Islam. Di masa dia berkuasa, Baghdad itu ibaratnya pusat dunia. Semua ilmu pengetahuan, seni, perdagangan, semuanya meledak di sana. Terus apa sih rahasia di balik semua kemegahan ini? Ternyata bukan emas atau tentara yang kuat. Kekuatan sejati zaman keemasan ini adalah komitmen total pada ilmu pengetahuan, sebuah gerakan yang dipimpin langsung oleh sang khalifah sendiri. Nah, inilah jantungnya gerakan itu. Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Tapi jangan bayangin ini cuma perpustakaan biasa ya. Ini tuh lebih kayak gabungan pusat riset super canggih, universitas top, sekaligus forum intelektual global pertama di dunia. Inilah mesin yang menggerakkan peradaban. Di dalam Baitul Hikmah, para cendekiawan dari seluruh dunia, ada yang Muslim, Kristen, Yahudi, semua kerja bareng. Mereka nggak cuma ngumpulin buku, tapi juga aktif menerjemahkan, meneliti, berdebat, sampai akhirnya melahirkan inovasi-inovasi yang membentuk dunia kita sampai berabad-abad kemudian. Ini tuh sebuah strategi yang emang disengaja dan dampaknya mengubah dunia, namanya gerakan penerjemahan. Tujuannya, menyerap semua ilmu pengetahuan manusia yang ada dari manapun asalnya, terus dikembangin lagi jadi sesuatu yang baru dan lebih hebat. Lalu, gimana cara Harun al-Rashid memotivasi para ilmuwan ini? Dengan imbalan yang luar biasa. Dia nggak cuma ngasih gaji, dia bayar mereka pakai emas, seberat buku yang berhasil mereka terjemahkan atau tulis. Ya, beneran, ilmu pengetahuan pada masa itu dihargai setara dengan emas. Dan pengabdiannya pada ilmu itu sifatnya pribadi banget. Ini kelihatan dari cara dia menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada para penjaga ilmu, yaitu para ulama dan guru. Ini nih yang menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Biasanya, ulama yang dipanggil menghadap raja ke istana kan? Tapi Harun al-Rashid justru sebaliknya, dia yang mendatangi gurunya, Imam Malik. Dia duduk di lantai bareng murid-murid lain, bawa kedua putranya juga, tanpa minta perlakuan istimewa sama sekali. Dan pelajarannya nggak berhenti di situ. Selesai kelas, kedua anaknya, yang notabene calon khalifah penerus tahta, malah rebutan buat melakukan hal yang sederhana tapi penuh makna, ngerapihin sandalnya guru mereka. Inilah cara Harun al-Rashid ngajarin kalau kehormatan tertinggi itu bukan buat penguasa, tapi buat ilmu. Ini sekaligus menegaskan keyakinan dia kalau ilmu pengetahuan bukan status kerajaan yang berhak dapat kehormatan tertinggi. Sebuah pelajaran yang kuat banget. Oke, kalau tadi kita lihat gimana hormatnya dia sama ulama, nah pertemuannya dengan seorang sufi bernama Buhul ini bakal nguji kerendahan hatinya lebih jauh lagi. Ini adalah pertemuan antara kekuasaan duniawi yang paling puncak dengan kebijaksanaan yang sama sekali nggak terikat sama materi. Coba deh bayangin kontrasnya. Di satu sisi, ada khalifah yang sibuk banget ngurusin istananya yang fana di dunia. Di sisi lain, ada Buhlul, yang sama banyak orang dianggap gila, malah lagi sibuk membangun rumah abadinya di pemakaman. Kalimat dari Buhlul ini langsung membalikkan semua dinamika kekuasaan. Kalimat ini menantang seluruh cara pandang sang khalifah, maksa dia buat mikir ulang. Apa sih yang sebenarnya penting itu? Merasa tersentuh, Harun al-Rashid nawarin apapun yang Buhlul mau. Tapi coba lihat 3 permintaannya.
1. Bisa nggak kamu nambal umurku? 2. Bisa nggak kamu ngelindungin aku dari malaikat maut? 3. Bisa nggak kamu jamin aku masuk surga? 3 hal yang nggak bisa dibeli dengan semua emas di dunia. Inilah pelajaran pamungkas buat sang khalifah. Sekuat apapun manusia, ada batasnya. Nah, setelah kita lihat dia sebagai seorang murid yang begitu berdedikasi, sekarang mari kita lihat Harun al-Rashid dari sisi sebaliknya, sebagai seorang guru yang bijaksana. Nasihatnya ke guru putranya itu kayak cetak biru pendidikan yang komplit banget. Dia nggak cuma fokus ke materi kayak Al-Quran dan sejarah, tapi juga soal karakter, kecerdasan emosional, dan metode mengajar yang seimbang. Tegas boleh, tapi jangan kasar. Lembut boleh, tapi jangan memanjakan. Perhatikan deh strategi disiplinnya. Canggih banget. Dia bilang, mulailah dengan koreksi yang lembut. Kalau cara lembut gagal, baru pakai cara yang lebih tegas. Kenapa? Tujuannya agar tidak mematikan hati. Mendidik itu untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Dan ini nih, mungkin ini inti dari semua kebijaksanaannya. Sebuah filosofi yang relevan banget buat kita hari ini. Buat dia, yang paling penting itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal prosesnya. Udah usaha maksimal belum? Kalau udah, ya udah, nggak ada yang perlu disesali sama sekali. Dan ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan. Warisan Harun al-Rashid itu sebenarnya bukan soal kekayaan, tapi tentang gimana dia mengejar ilmu dan kebijaksanaan tanpa henti. Ini jadi pengingat buat kita semua. Di tengah lautan data dan informasi yang banjir kayak sekarang, yang paling kita butuhkan itu sebetulnya pemahaman yang mendalam.